Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 dari kelas kemarin 3B izin mempresentasikan terkait final project mata kuliah pemrograman desktop dengan studi kasus sistem kasir pada Urban Coffee. Dan selanjutnya bisa dilanjutkan dengan perkenalan anggota masing-masing. Perkenalkan, saya Naila Arfiandini Wahyudi dengan NPM akhir 146. Saya Nabila Nur Sofadila dengan NPM 157. Saya Alia Darwanti Armunanto dengan NPM 161. Saya Najwa Nisrina dengan NPM 174. Saya Sabita Nabila dengan NPM akhir 179. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan dengan pembahasan terkait latar belakang, masalah, dan beberapa bab lainnya pada final project pemrograman desktop. Baik, yang pertama yakni latar belakang. Urban Coffee merupakan salah satu pelaku usaha kopi di Surabaya. Jadi Urban Coffee sendiri merupakan toko kopi keliling. Urban Coffee sendiri dinaungi oleh Sugar. Ya. Lalu selanjutnya Urban Coffee ini sistemnya mereka menyebarkan armada pada titik-titik tertentu yang sudah ditentukan oleh perusahaan. Nah, untuk masalah sistem kasirnya sendiri, Urban Coffee ini memang belum ada sistem kasir. Jadi untuk laporan harian kepada admin perusahaan itu belum ada karena masih dilakukan secara manual melalui spreadsheet dan untuk hasil cetak transaksi dengan pelanggan itu juga tidak ada cetak sebenarnya. Baik, selanjutnya yakni rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana merancang dan membangun aplikasi kasir berbasis desktop untuk menggantikan sistem pencatatan manual di Urban Coffee. Yang kedua, bagaimana menyediakan sistem pencatatan yang stabil dan fleksibel untuk mendukung operasional mobile coffee yang sering berpindah titik lokasi. Dan yang ketiga, bagaimana meminimalisir terjadinya redundansi data dan risiko human error dalam rekapitulasi laporan transaksi. Yaitu tujuan dan manfaat. Yang pertama ada tujuan, menghasilkan aplikasi kasir berbasis desktop yang mampu mempercepat proses pencatatan transaksi dan menggantikan penggunaan spreadsheet. Yang kedua, membangun sistem yang mampu beroperasi secara stabil dan fleksibel untuk menjamin kelancaran transaksi. Yang ketiga, mengingatkan akurasi data keuangan dengan sistem perhitungan otomatis dan menghapus proses input ulang ke aplikasi lainnya. Lalu yang kedua ada manfaat. Yang pertama bagi Urban Coffee, yaitu memangkas waktu rekapitulasi data di mana hari karena laporan sudah terproses otomatis saat transaksi. Yang kedua, mengurangi resiko kesalahan catatan nominal atau data transaksi yang terlewat akibat human error. Yang ketiga, memberikan rasa aman bagi barista untuk berjualan tanpa perlu memikirkan rekapitulasi keuangan yang tidak balance. Lalu yang kedua, bagi penulis, menerapkan ilmu pemrograman desktop ke dalam solusi praktik kebutuhan UMKM. Yang kedua, mengasah kemampuan analisis kebutuhan sistem dalam menerjemahkan masalah manual menjadi solusi digital. Selanjutnya ada kebutuhan fungsional. Di sini ada use case diagram. Di sini ada barista dengan yang pertama ada login, melakukan penjualan, mencetak struk. Selanjutnya include-nya ada mencatat transaksi, dan ada lagi satu include-nya cetak laporan penjualan harian. Lalu kebutuhan non-fungsional ada maintainability, sistem harus dirancang agar mudah dipelihara dan diperbarui. Security, sistem harus menjamin keamanan data transaksi dan data operasional. Reliability, sistem harus memiliki tingkat keandalan yang tinggi dalam memproses perhitungan transaksi. Selanjutnya yaitu mengenai arsitektur sistem. Dalam
membangun sistem ini, kami merancang data melalui database yang bisa kami akses melalui phpMyAdmin menggunakan MySQL. Berikut adalah entity relationship diagram yang kami buat. Ada tabel detail transaksi, produk, transaksi, kemudian barista, dan juga lokasi. Next. Nah, untuk sequence diagram kami membagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu login, di mana aktornya yaitu barista. Barista bisa melakukan login dengan menginput username dan juga password. Kemudian sistem akan memverifikasi username dan password tersebut apakah ada di database. Kemudian setelah data valid, maka login sukses. Jika data yang username atau password tadi dimasukkan salah, maka login akan fail. Next. Baik, untuk sequence diagram yang kedua ada transaksi penjualan. Di sini aktornya masih barista. Nah, yang pertama barista akan melakukan input pesanan seperti kopinya apa, kemudian jumlahnya berapa. Nah, di sini sistem akan menambahkan item tersebut dan melaksanakan update pendaftaran belanja. Kemudian input uang atau nominal akan diterima. Proses pembayaran mulai total, kemudian nominal, hingga hitung kembalian akan ditampilkan di sistem. Kemudian sistem akan menambahkan transaksi ke database. Kemudian barista bisa melakukan cetak struk dari tombol yang sudah disediakan. Next. Yang ketiga ada sequence diagram untuk pembuatan laporan. Aktornya masih sama yaitu barista. Barista membuka menu laporan, kemudian memilih tanggal yang akan dicetak laporannya atau dilihat laporannya. Kemudian barista akan menekan tombol minta laporan dari tanggal yang sudah ditentukan tadi. Kemudian sistem akan mengambil data transaksi dari database yang sudah tersimpan sebelumnya. Nah, database ini akan dikembalikan ke tampilan barista sehingga barista bisa melihat laporan yang akan barista cetak. Next. Nah, di sini ada kelas diagram, ada beberapa entitas kelas seperti detail transaksi, lokasi, dan juga barista, dan ada juga produk. Next. Selanjutnya ada implementasi antarmuka, mulai dari login page, kemudian next. Ada main page, dan yang terakhir ada receipt page sama ada laporan yang digunakan untuk report barista hariannya. Next. Baik, izin masuk. Saya di sini akan menjelaskan tentang alur programnya secara keseluruhan. Baik. Di sini pada awal kita akan disajikan oleh login system, di mana jika tidak ada isinya akan ada error. Atau ketika salah password dan username maka tidak ada, ada error bahwa terjadinya kesalahan. Dan saya akan login sebagai salah satu baristanya. Ada menu mainnya. Di sini ada nama kasirnya, ada lokasinya, dan ada tanggalnya. Di sini untuk sekarang ada 4 menu. Jika diklik maka akan menambahkan ke keranjang belanja. Di sini untuk mengclear keranjangnya, lalu di sini untuk membayar secara tunai atau digit yang dapat dimasukkan. Jika kita membayar 0, maka keranjang akan masih kosong. Lalu keranjang di sini sudah kosong karena tidak ada isinya. Oke. Selanjutnya mungkin kita akan beli kopi susu urban dan 1 red velvet.
mungkin 2. Lalu dengan uang 60.000. Sini ada kembaliannya secara otomatis dan totalnya secara otomatis. Lalu saya akan bayar. Nah, di sini bisa melihat preview struk yang akan dicetak. Jadi bisa dilihat bahwa komposisi urban ada 2, 36.000, dan red velvet ada 1 dengan total jumlah 56.000 dan bayar 60.000 dengan kembalian 4.000. Saya bisa menggunakan cetak di sini. Lalu print. Ya, di sini ada struk. Ya, lalu selesai. Transaksi berhasil disimpan. Lalu jika ingin mengecek laporan harian, kita bisa ke menu laporan. Di sini belum ada isinya karena belum ke tanggal yang kita inginkan. Saya tampilkan. Nah, di sini ada kopi susu urban 2 cup dan red velvet 1 cup dengan cetak kasirnya sebagai Andi dan jam sekarang. Saya tutup dan saya bisa logout di sini. Terima kasih. Saya akan stop sharingnya. Dari keseluruhan yang sudah teman-teman saya jelaskan, kesimpulannya yang bisa kita dapatkan adalah aplikasi kasir berbasis desktop untuk Urban Copy ini telah berhasil dibangun menggunakan FBNet dan MySQL untuk menggantikan pencatatan manual dengan sistem database terpusat yang mampu mengeliminasi redundasi data. Sistem ini mengintegrasikan algoritma perhitungan otomatis untuk mencegah human error pada transaksi, serta dilengkapi fitur Crystal Report yang memfasilitasi pencetakan struk dan juga laporan harian secara instan bagi manajemen perusahaan. Nah, kita juga memiliki saran untuk perusahaannya, yaitu untuk meningkatkan kualitas operasionalnya, kami menyarankan untuk melakukan tahap pengujian sistem melalui black box testing atau user acceptance test (UAT) kepada barista, serta mengembangkan fungsionalitas aplikasi yang mencakup integrasi modul manajemen stok bahan baku atau inventory, migrasi basis data ke server berbasis cloud untuk pemantauan jarak jauh, dan penerapan API pembayaran digital seperti Kris dinamis untuk otomatisasi verifikasi transaksi. Baik, sekian dari kelompok 6 yang bisa disampaikan. Kami mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.